ke Kadin. Buning, Anda melihat program magang nasional yang dilakukan oleh pemerintah, apakah ini mungkin menjawab solusi link and match yang selama ini mungkin berbeda nih antara bidang ataupun kejuruan dan juga keahlian yang harus dimiliki ketika masuk ke dunia kerja? Silakan. Ya, sebenarnya program magang nasional ini adalah bentuk real, konkret dari link and match. Jadi dari mereka ketika peserta ini mendaftar ya, dia itu sudah langsung di-sort sama sistem itu ya, kompetensinya di mana, dan kemudian di-linkkan dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kualifikasi seperti yang mereka minta gitu. Jadi di situ itu sudah terlihat banget bahwa itu sebenarnya sudah nge-link di situ. Jadi dari awal mereka mendaftar sampai kemudian mereka itu ditempatkan bekerja di mana, itu sudah sesuai dengan apa yang mereka inginkan, apa yang keterampilan apa yang mereka miliki, itu sudah sesuai. Jadi ini betul-betul justru menunjukkan satu link and match yang betul-betul real gitu. Oke, tapi ketika magang nanti apa yang harus diperhitungkan dan dipertimbangkan sehingga nanti pemagang ini ketika lulus bisa langsung direkrut gitu, Buning? Ya, jadi gini ya untuk adik-adik nih. Jadi ketika magang biasanya kami ini ya pengusaha dan tim kami itu melakukan evaluasi yang terus-menerus tentang performance mereka dan juga tentang bagaimana mereka itu attitude dan karakter dan segala macam itu. Dan apabila memang mereka itu perform di situ, qualified di situ, itu sudah pasti diincar tuh dari awal tuh. Ini dilihatin terus, kemudian pasti akan direkrut gitu. Nah, tadi in relation to Pak Wamen tadi ya, bagaimana kita itu menjawab kebutuhan-kebutuhan yang makin banyak tenaga kerja yang dan sebagainya ini. Okay. Nah, ini sebenarnya gini. Saya melihatnya magang ini akan meningkatkan produktivitas. Dan ketika produktivitas itu tinggi, maka kita bisa berdaya saing. Karena berdaya saing ini, maka kita bisa mendapatkan order lebih banyak. Karena mendapatkan order lebih banyak, maka itu bisa create, job creation-nya itu terjadi. Jadi itu tadi relate. Tadi kan boleh menanggapi kan? Betul, itu. boleh. Ya. Berarti meningkatkan daya saing begitu ya poinnya ya? Oke, saya akan ke Pak Padang. Pak Badang, sebenarnya kalau kita lihat ini untuk magang, sebenarnya kan kalau di semester 6 tuh udah juga ada magang begitu ya. Kalau kita kuliah tuh ada magang juga yang dilakukan 3 bulan, bahkan ada juga kampus yang 6 bulan begitu ya Pak. Kira-kira seberapa penting sih harus magang lagi? Mengingat sarjana harusnya bekerja, bukan magang. Jadi gini, pertama kita puji dulu ya. Oke. Puji dulu ya, baru nanti kita kritik. Oke, siap. Jadi gini, ini satu ya, pertama ini negara hadir, betul kan? Yang kedua, mungkin ini pertama kali negara itu mengakui memang ada pengangguran terdidik. Tadi makanya Pak Wamen itu Pak ya, sarjana atau D4. Oke. Ada rekognisi, ya kan? Nah, yang ketiga ada action, itu kan? Actionnya itu terukur. Mengapa terukur? Angkanya jelas 100.000, ya kan? Yang kedua, selama ini kalau konotasi magang itu kan kata-kuncinya kopi. Tahu nggak Pak, kopi? Suruh bikin kopi, fotokopi ya kopi. Oke, Nah, shallow word. Kalau ini kan upahnya UMK Pak ya, berarti kan, nah berarti terukur. Nah justru ini kalau saya melihat, ini dari dunia pendidikan malu dong, benar nggak sih? Kenapa? Berarti ada 2 hal gitu kan. Yang pertama boleh jadi lulusannya itu generasi sekarang mungkin pemilih, nggak langsung dia memutuskan untuk bekerja kan, begitu kan? Mungkin kan itu kan? Melihat kondisi, melihat kondisi. Nah itu difasilitasi dulu oleh magang. Magangnya sebenarnya kan bridging gitu kan. Betul ya Pak ya? Nah kemudian justru saya mau nanya KPI-nya itu apa? KPI, maksudnya gini, harusnya ini sudah bagus ya, misalkan dia magang 6 bulan Pak ya, 6 bulan. Enggak perlu 6 bulan, misalkan dalam waktu 3, kan sudah lulus ya, 3 bulan, misalkan 60% direkrut. Ya kan, direkrut apakah nanti dengan kontrak setahun 2 tahun. Berarti itu indikator Pak. Nah bagi perusahaan yang merekrut, ada insentif. Oke. Tax insentif. Nah, mengapa saya katakan bahwa dunia pendidikan itu harusnya kita introspeksi. Gini,
kalau pengalaman kami di vokasi UI, itu justru ketika masih kuliah, benar tadi Mbak Sile mengatakan, jadi kalau D3 itu, mau D3, D4, itu paling nggak 2 semester kita magang. Betul kan? Jadi kita mengoptimalisasi masa studi. Belum lulus atau menjelang lulus sudah direkrut. Ini contoh, saya ambil angka ini. Salah satu prodi kita, PR ya, Humas D3, angkatan 21, lulus 24, itu dari kira-kira 80 orang, itu yang dia nggak langsung kerja cuma 2 orang. Oke, berarti Nah, mostly dua orang ini bisa jadi dia mempersiapkan usaha kan? Oke, Usaha baru atau dia mau lanjut lagi sekolah. oke. Nah, mengapa? Karena ini memang suatu program yang kita wajibkan magang secara sistematis gitu kan. Nah, artinya harusnya ini udah bagus nih. Kemenaker selalu lulus kan? Nah, yang sedang studi harusnya Kemdikti, kalau tingkat pendidikan tinggi, kemudian apalagi Dikdasmen ya, yang SMK itu justru dia menghidupkan lagi program magang masa studi. Paralel, maksudnya begini, optimalisasi masa pendidikan. Kalau dia sudah lulus langsung kerja bagus, betul kan? Tapi ada mitigasi, kalau setelah lulus mungkin ya perlu matching, pakailah program ini. Jadi kalau menurut saya ini adalah suatu inspirasi ya. Oke. Harusnya Kementerian Pendidikan Tinggi dan kolaborasi. Nah, sehingga apa sih implikasinya ini? Satu, Oke. Baik. kesejahteraan ya. Tadi siapa tadi namanya? Abizar. Abizar dari Jogja. Oke. Berarti kan dari Jogja bisa Jakarta ya? Berarti kan mobilitas ya? Jadi suatu pengalaman kan, mobilitas dia dari Jogja ke Jakarta, Oke. suatu pengalaman. Baik. Ya kan, rumah tangganya berarti mendapatkan kesejahteraan. Kalau nanti si Abizar itu kemudian direkrut, dia akan menjadi new taxpayer, betul nggak? New taxpayer base gitu kan. Jadi ini ya, yang paling penting sebenarnya adalah Baik. keberlanjutan ya ini ya. Keberlanjutan ke depannya begitu ya. Oke. Saya nanti akan ke Pak Jumur. Pak Jumur, gimana kemudian buruh melihat program magang nasional? Sebelum Anda jawab, usai jeda, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Anda kembali di Indonesia Business Forum, saya langsung ke Pak Jumur. Pak Jumur, mungkin ditanggapi nih. Respon buruh bagaimana soal magang nasional? Ya, saya mungkin agak ini sedikit ya, agak beda. Saya bicara politik anggaran. Oke. Jadi politik anggaran mencerminkan pemerintah ini mau ke arah mana. Dan saya rasa eranya sekarang benar ya, karena pro kepada kesejahteraan buruh, pekerja, pengangguran dan juga industri. Jadi saya ingin mengkritik dulu program yang kartu prakerja yang sampai 20 triliun per tahun itu, tahun 2020-2021. Dan saya pengen tahu tuh, apakah program itu masih ada? 20 triliun loh. 20 triliun. Hanya orang latihan masak, latihan ini, latihan ini. Nah ini kalau diarahkan ke sini ini dahsyat. Karena ini adalah langsung kepada kegiatan industri. Ya, langsung menghasilkan produktivitas, menghasilkan nilai tambah gitu loh. Jadi menurut saya politik anggaran ke depan, yang saya mau cek lagi apa masih ada atau enggak. Katanya sih masih ada tuh. Yang dikelola bukan oleh Kementerian Tenaga Kerja, ini yang menariknya nih. Jadi ada program prakerja, tapi duitnya pelakunya bukan Kemnaker. Tapi duitnya gede. Duitnya puluhan triliun Oke. oleh panitia sendiri. Oke. Ada kepanitiaan di satu kementerian perekonomian gitu loh. Wah ini sangat moral hazard. Ini harus dikembalikan ke Kementerian Tenaga Kerja. Ini perspektif saya ya. Oke. Jadi itu politik anggaran. Yang kedua, angka mungkin tidak sampai 2 triliun ya. 1,4 kalau tidak salah ya? Ya, Oke. ya bayangkan dibandingkan 20 triliun tadi. Oke. Nah, dan itu langsung produksi bukan? Langsung nilai tambahan. Jadi saya rasa itu harus didorong ke sana. Itu pertama. Yang kedua, ini sebetulnya ada yang kalau kita sering dengar ada teaching hospitals. Oke. Kayak ada tahu teaching, ini kan sebenarnya teaching industry. Teaching industry itu adalah dalam rangka menjawab link and match. Sebenarnya yang benar tuh link, sebenarnya benar, cuma Pak Habibie kecepatan jadi di tengahnya lupa, menurut saya ya. Oke. Tapi Pak Habibie udah tahu itu, link, train, and match. Oke. Nah trainnya ini di sini, ini kita sedang melakukan link, train, and match. Karena itu yang saya harapin nanti setelah dia dilatih, ya, di train kan, ini kan sebenarnya train sebetulnya kan.
Nah dia kan bisa match. Nah syukur-syukur kalau kegiatan ekonomi baik, mereka langsung menjadi pegawai di situ. Oke. Ya gitu loh. Ya kan? Harapannya seperti itu. Oke. Tapi perekonomian membaik bukan tugas Kemenaker semata-mata. Ini Oke. tugas besar dari keseluruhan pemerintahan. Investasi, industri, premanisme, pajak yang nggak jelas, misalnya peraturan yang nggak jelas, kemudian korupsi, KKN dan sebagainya. Ini menumbuhkan ekonomi baik. Nah, industri akan membaik dengan. Nah, kalau itu baik ya semuanya baik. Jadi Oke. saya rasa ini satu penggalan aja dalam sebuah kebijakan besar. Tapi ini kita hormati. Ini bagus. 100.000 alhamdulillah. Tahun depan kalau itu yang 20 triliun ditarik ke Kemenaker, mungkin bisa 1 juta, 1,5 juta bisa ikut program ini. Oke, itu Dan yang itu kita ada tunggu. uangnya. Sebentar di negara-negara yang mau maju berkembang, yang mau maju ya, itu Malaysia saja sudah 1,7% dari APBN-nya untuk vokasi pendidikan dan vokasi pelatihan. Oke. Itu kalau di Indonesia 1% saja, itu total vokasi pendidikan dan vokasi training bisa 38 triliun. Jadi kalau 38 triliun, ini Anda baru 2 triliun, masih berkali-kali lipat. Dan itu masih dalam koridor yang benar, bagus untuk industri, bagus untuk orang yang mau bekerja, bagus untuk bangsa ini. Kenapa tidak? Terima kasih. Oke, harus banyak nih anggaran yang ditaruh ya untuk program ini begitu.